Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dari Tanjung Duren Selatan 01 yaitu Pak Asep Buspion, dan yang saya hormati Bapak dan Guru yang sudah sempat hadir pada sore ini. Mudah-mudahan langkah dan niatnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita membacakan doa ya sebagai awal dari sebuah kegiatan. Dan mudah-mudahan dengan diawali doa, kegiatan sore kali ini berjalan dengan lancar. Hari kita membacakan surat Fatihah bagi kaum muslimin dan non-muslim. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke teman-teman sekalian, pada sore kali ini kita seperti biasa ingin memberikan hal yang baru mungkin ya, walaupun mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah tahu. Kami di sini bukan mengajari tapi saling sharing ya, istilahnya berbagi. Mungkin kalau kita memiliki ilmu dua, satu dikasih sama teman, satu lagi disimpan buat kita. Atau sebaliknya teman-teman pun begitu, dia punya 3, kasih teman 2, buat dirinya 1. Atau berbalik sama, saling memberikan manfaat. Kalau dalam istilah tumbuhan mungkin parasitisme atau mutualisme yang saling menguntungkan. Mutualisme yang saling memberi, walaupun ada 2 makhluk hidup yang saling berketergantungan di antara keduanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Sumini yang akan membahas tentang BK. Apa sih fungsi dan peran BK, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Mini. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yaitu Bapak Asep, dan Bapak Ibu guru, saya sampaikan terima kasih karena telah berkenan hadir di ruangan ini. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim, kalau saya pribadi sih hanya ingin sharing saja ya, karena Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu itu jauh lebih hebat dari saya. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata yang telah saya buat, yaitu dengan topik bimbingan dan konseling layanan dasar dengan judul refleksi diri dalam menyikapi murid. Bimbingan konseling itu merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik baik individu maupun kelompok agar peserta didik itu dapat mandiri ataupun berkembang secara optimal, baik mengenai pribadi itu misalnya karakter ataupun sikap ataupun kepribadian. Terus sosial, yaitu tentang
bergaul dengan orang lain atau bersosialisasi. Terus dalam hal belajar, yaitu belajar dalam hal ini mungkin belajar di kelas ya. Terus karir. Nah, melalui berbagai layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Sedangkan refleksi diri itu merupakan proses pengamatan ataupun introspeksi diri, atau boleh juga dikatakan mengevaluasi diri terhadap apa yang pernah kita lakukan ataupun kita alami dalam diri kita. Nah, dengan adanya introspeksi diri itu, mudah-mudahan kita dapat menemukan apa yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan pada diri kami, khususnya saya, dan berharap bisa memperbaiki diri untuk meningkatkan profesionalitas kita. Nah, seperti tadi saya katakan ya, bahwa introspeksi itu diharapkan untuk bisa menemukan kekurangan-kekurangan diri kita, kemudian bisa memperbaiki diri. Setelah bisa memperbaiki diri, ya diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas kita. Nah, dalam bimbingan konseling itu ada beberapa etika ataupun asas-asas yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu kerahasiaan. Maksudnya di sini bahwa sebagai pembimbing itu harus bisa menjaga data maupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan bimbingan. Tapi kadang itu kita kelemahan anak itu malah diomongin ya. Ya kan? Misalnya ada misalnya, ampun deh, si A kalau diajari matematika tidak bisa-bisa, udah begitu kerjanya ngantuk aja di kelas, ya kan? Karena di kantor aja ngomongin. Siapa tuh ada. Nah, sebenarnya kan hal seperti itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Kalau siswanya sendiri mendengar, nah itu justru akan makin down atau mentalnya itu makin jatuh. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, di sini tidak ada unsur paksaan untuk peserta didik yang mengalami masalah itu untuk membawa masalahnya kepada pembimbing. Diharapkan mereka itu secara sukarela membawa masalahnya kepada pembimbing untuk minta bantuan menyelesaikan masalahnya. Lanjut, terus asas atau etika yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, suatu bimbingan dan konseling itu akan berjalan dengan baik apabila baik pembimbing maupun konseling atau murid yang menjadi layanan bimbingan atau sasaran layanan itu mempunyai sifat terbuka, ya, membuka diri untuk saling membuka diri untuk bersama-sama memecahkan masalah. Nah, bagi peserta didik yang sudah menyampaikan atau bermaksud minta bantuan kepada pembimbing itu harus secara jujur, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, menyampaikan apa yang menjadi kesulitannya. Karena kalau tidak semua disampaikan, nah itu kan pembimbing juga akan mengalami kendala. Sikapnya harus sikap bagaimana yang harus diambil kalau hanya setengah-setengah
masalah yang disampaikan. Demikian juga sebagai pembimbing, nah itu setelah si konseling itu sudah menyampaikan secara jujur, nah itu seharusnya si pembimbing itu juga dalam memberikan bantuan juga tidak setengah-setengah, harus sepenuh hati, sungguh-sungguh membantu akan menyelesaikan masalah anak tersebut. Yang dulu, yang keterbukaan ini. Kalau saya itu dari dulu gini Bapak Ibu, sama murid itu saya ini, kalau dari dulu saya menerapkan atau menganggap murid itu saya anggap teman. Kenapa? Karena kalau kalau menurut saya pribadi ya, kalau udah dianggap sebagai teman, nah itu merasa dekat dengan guru. Asal kita selalu mengingatkan batas-batasnya atau posisi dia sebagai murid agar tidak melunjak ataupun melanggar etika. Anak kelas 5 sekarang itu bahkan ada yang sama saya gitu, Bu, kita bestian ya, malah begitu. Kalau pulang itu setelah salaman malah ngajak tos atau begini gitu. Terus, nah di kelas 5 yang sekarang itu juga ada beberapa anak, kalau pelajaran matematika itu kalau dikasih penjelasan secara klasikal, nah itu agak lama ya untuk memahami. Nah anak-anak model seperti ini itu saya dekati dan saya bilang, kamu jangan takut ya kalau menghadapi kesulitan, bilang saja, Bu saya belum paham, Bu mohon dijelaskan kembali. Nah alhamdulillah memang anak-anak yang sekarang ini memang tidak ada takut untuk menyampaikan kesulitan ya dalam hal pembelajaran. Nah setelah berani menyampaikan masalah dan diajari secara pribadi, ya alhamdulillah anak-anak tadi ada bisa mengerjakan tugas ya walaupun hasilnya itu tidak atau belum semaksimal dengan anak-anak yang memang benar-benar pintar. Semua itu perlu proses. Selanjutnya yaitu etika responsif, yaitu sebagai pembimbing itu kita tidak boleh menunda-nunda untuk memberikan bantuan kepada siswa yang menginginkan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya. Kita sebagai pembimbing itu harus selalu siap untuk memberikan bantuan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian keterpaduan di sini itu adanya kolaborasi ataupun kerjasama dari berbagai pihak. Contohnya dengan satuan pendidikan, dengan psikolog, dengan keluarga ataupun pihak-pihak yang terkait. Nah saya pribadi itu memang sadar dan sangat menyadari kelemahan saya. Kalau saya memang lemah ya untuk dalam hal BK ini, memang itu kan memang seharusnya kan menjadi ditangani dengan tepat oleh si BK ya atau guru BK ya. Tapi kan karena di sekolah kita itu belum ada guru BK, nah peran itu diambil oleh wali kelas atau kita ambil sebagai wali kelas dan mau tidak mau harus melaksanakan sebaik-baiknya. Etika yang berikutnya yaitu kedinamisan. Nah, apapun alasannya itu kalau kita telah melakukan sesuatu itu kan tentunya mengharapkan suatu hasil.
Nah, dalam hal ini setelah kita memberikan layanan bantuan, nah itu kita berharap anak-anak yang telah kita bantu tadi akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ataupun lebih maju. Terus keahlian, seperti tadi saya katakan bahwa layanan bimbingan itu akan berhasil dengan baik itu ditangani oleh ahlinya atau konselor. Kalau di sekolah itu guru BK. Nah, berikutnya itu refleksi diri sendiri, yaitu mengoreksi apa-apa saja yang telah kita lakukan dalam hal ini, dalam hal bimbingan dan konseling, yaitu apakah etika-etika tersebut sudah saya lakukan. Saya yakin tidak hanya saya sendiri, Bapak Ibu guru lain pun pasti sudah melakukan untuk etika-etika tersebut atau asas-asas bimbingan konseling tersebut. Ya, tapi kalau secara pribadi emang belum sempurna atau belum jauh lebih dari baik kalau saya pribadi. Makanya masih banyak harus belajar, terutama waktu itu dulu saya pas COVID itu menghadapi si Rapel, Farel itu sampai pusing gitu. Kan katanya pengennya sekolah. Waktu itu kalau pas COVID itu kan pembelajarannya di rumah ya. Nah itu anaknya kan nggak pernah ngerjain tugas, orang tuanya kalau dikasih tahu alasannya kerja pulang sampai dari pagi sampai malam. Kemudian minta pendapat saya apa solusinya, ya saya kasih saja saran. Memang anaknya kan ABK. Nah anak seperti itu kan memang nggak bisa itu kalau dibiarkan sendirian di rumah, saya kan gitu. Perlu pendamping khusus, tapi beliaunya tidak mau menerima dengan alasan katanya belum perlu bimbingan pendamping. Ya akhirnya waktu itu ya mau nggak mau tuh saya sering sekali melibatkan ibu Titi ya, mau bantuan ke Ibu Titi bagaimana mengatasi anak seperti ini. Belum lagi yang dengan namanya Osman. Nah dulu kan saya menghadapi banyak anak-anak BK kan, terus siapa Katso itu yang sekarang Karlina ya. Sampai waktu itu Pak Ibrahim ya, pernah saya mengantar saya ke rumah Karlina, terus Pak Asep beberapa kali juga menemui orang tuanya, tapi ya memang susah kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan orang tua. Yang kedua, etika mana yang menjadi kekuatan saya? Nah bagi saya pribadi itu di antara etika tersebut yaitu yang menjadi kekuatan atau paling tidak yang pernah dilakukan yaitu kerahasiaan, menjaga itu mengenai kelemahan anak. Ya tapi kadang kan kelepasan kalau di kantor aja masih gosip seperti itu. Terus kesukarelaan. Nah saya tidak memaksa terhadap anak untuk mengajukan layanan bimbingan, tapi kan kita secara pribadi sebagai guru kan kalau melihat anak yang misalnya melakukan yang kurang baik atau membutuhkan bantuan kan, walaupun anaknya tidak memerlukan kan kita juga tidak bisa diam itu saja. Assalamualaikum. Terus keterbukaan, keterpaduan dan responsif. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Nah, setelah melakukan apa yang menjadi kekuatan saya
nyaman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Kalau anak itu merasa kelemahannya itu terjamin, tidak bocor, dan antara pembimbing dan peserta didik yang mengalami kesulitan itu saling ada keterbukaan, nah itu otomatis anak akan merasa nyaman untuk menyampaikan segala sesuatunya. Terus etika mana yang harus saya tingkatkan? Ya seperti tadi, masalah pelayanan bimbingan itu saya jauh pengalaman saya, atau intinya saya belum baru sedikit ada kemampuan, karena dari saya bukan ahlinya, tapi bagaimanapun ya insya Allah saya akan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Terus introspeksi bagi diri. Bagaimana peranan saya dalam membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahannya? Nah, dalam ini saya berusaha memberikan pelayanan dengan baik dari sisi kegiatan pembelajaran maupun karakter dan persoalan-persoalan yang lain. Ini bagus tuh besok ini. Udah Bu? Oh, belum. Terus yang kedua yaitu apakah pelayanan yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang peserta didik harapkan? Insya Allah saya sudah menerapkan itu ya. Nah, saya kan seperti tadi, saya kalau anak menghadapi masalah, nah itu kan saya sering berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru. Sering kan saya minta bantuan Pak Hasan, Pak kira-kira gimana ini? Susah ditangani, ya kan, terima kasih ya Pak. Terus dengan peserta didik, nah itu juga harus memperlakukan dengan baik, selalu diberi motivasi. Nah, Bapak itu ingat kan yang dengan namanya Musidah? Ingat. Anak saya itu. Iya, Musidah. Nah, waktu dulu pas semester 1 itu anaknya ya mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, tidak pernah, kalau diajak ngomong nggak mau jawab, suka menyendiri. Terus kalau tugas itu tidak mau dilihat, malah didapetin saja. Ya. Nah, dengan pelan-pelan saya berusaha itu memberikan pengertian, memberi motivasi. Nah, alhamdulillah ada perubahan. Ya, belajarnya lebih rajin, terus bisa tersenyum. Iya, bisa tersenyum, udah berani menyapa. Kalau dulu bener. Sekarang kumat lagi Bu. Itu sekarang jatah ibu. Jatah ibu di Nora. Kalau dulu aku mau lihat apa yang dia tulis kan dia gini bukunya. Iya, diumpetin. Iya, makin begini, nggak taunya itu banyak yang kosong. Terus enggak lihat kita dulu. Yang ketiga, peran apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya? Nah, dalam ini saya harus masih perlu meningkatkan perhatian kepada siswa yang terbelakang atau mendukung program pengembangan siswa dengan memberikan nasihat dan masukan serta semangat bahwa setiap peserta didik itu bersifat unik yang berbeda satu dengan yang lain. Maksudnya apa ini? Kalau saat ini ya, di keadaan ini saya gini, kalau anak-anak yang lemah itu untuk membantu mereka itu, anak-anak yang lemah itu saya dudukkan di paling depan. Karena apa? Dengan duduk paling depan itu akan lebih mudah untuk
memantau. Ulang lagi. Ada Dan itu tadi ada ternyata penolakan. seperti tadi tadinya ada keterbukaan di antara guru dan siswa itu, dan mereka berani menyampaikan kesulitannya saat belajar. Misalnya, Bu, yang ini saya belum paham, minta dijelasin, Bu. Ini tadi saya tidak mengerti, tolong diulang, dijelaskan kembali. Dan anak-anak itu memang tidak bisa ya kalau hanya sesaat saja untuk memberikan bimbingan. Memang harus secara terus-menerus kita lebih memberikan perhatian terhadap daripada yang lain. Program layanan dasar di kelas. Nah, dalam ini bimbingan belajar di kelas berupa layanan pembelajaran dan layanan pribadi. Program ini dilakukan pada saat pembelajaran dan bila perlu mengadakan kunjungan rumah. Nah, sepertinya saya sudah melakukan ya walaupun ternyata hasilnya di belakang setelah kelas 6 itu kan Alina, kebetulan yang berhasil itu malah siapa? Ibu Irma sama Ibu Astuti. Lalu saya waktu itu belum berhasil karena anaknya kemana. Kesimpulan. Nah, setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu, manusia harus terus belajar dan belajar untuk mengatasi kekurangan itu agar dapat memberikan motivasi yang lebih baik lagi kepada peserta didik. Tak ada manusia yang sempurna dan kita sebagai manusia hanya bisa melakukan yang terbaik. Kayak lagu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu mengenai hasil nyata yang telah saya buat tapi belum keluar sertifikatnya. Pasti keluar. Langsung keluar atau perbaikan ya insya Allah pasti keluar. Amin. Semoga tidak. Hanya seperti itu yang saya sampaikan, masih banyak kekurangan di sana sini. Alhamdulillah itu pun saya tidak bisa di sini. Nah, jika boleh banget pingsan. Jika seperti tadi kalau masih ada banyak kekurangan, mungkin ada yang berkenan memberikan saran ataupun masukan, silakan. Saya ingin bertanya. Saran. Gini, nih tadi kan nyambung ke Mursida tuh, Ya. Bu. Kalau dulu kan itu introspeksi untuk Mursida apa kita gurunya? Gurunya. Ini kan tentang guru. Tenang. Iya. Terus maksud saya gini, karena kebetulan kan ngomongin Mursida, saya juga sekarang belakangan nih Bu Mini pusing sama dia. Jadi maksud saya gini, introspeksi seperti apa gitu yang harus saya lakukan, saya putus asa. Itu aja. Nah, Ibu telah melakukan apa? Saya Kan bisa mengintrospeksi setelah kita melakukan apa? Apa yang kita lakukan itu apa kekurangannya? Nah, baru kita Oh gitu. Iya. Saya rasa udah sampai bagaimana gitu ya. Akhirnya sekarang kendalanya gini Bu Mini, emaknya kan ngomong sama dia tuh kayak kurang nyambung gitu ya. Terus saya minta tolong sama komite, sama emaknya Nadipa, kayak sama emaknya si siapa tuh, Miska. Nggak datang sampai sekarang. Padahal saya kemarin pertemuan nggak datang juga. Saya gini loh, ini anak mau diapain gitu. Introspeksi, perasaan saya udah nyampein apa, udah ngomong di grup apa, udah pribadi sama dia, udah. Kemarin ceria, yang kemarin tuh yang saya pernah bilang sama Bu Mini. Belakangan begitu lagi. Kemarin ada lagi nih, dia kayak orang salah tingkah, isi spidol diremek-remek sampai merah tanggalnya
kena jilbabnya, kena mukanya, pipinya. Saya bilang, kamu ngapain gitu? Kamu takut sama ibu? Tuh kan termasuk saya introspeksi. Enggak. Jadi kayak, ini anak kenapa jadi kembali ke nol gitu, pusing saya. Kembali itu lagi ya. Tuh introspeksi kayak apa lagi coba Bung ini biar saya dengerin. Coba ibu koreksi diri dulu apa yang menjadi kelemahan ibu. Nah kalau saya Gue yang bisa. saya kasih pengertian. Misalnya anaknya kan suka menyendiri, saya kira nih, maksudnya Ibu sih ngindarin jidat dapetnya begitu. Saya tanya, kenapa kamu suka menyendiri? Saya kan gitu kan. Itu kan gak baik, bagaimanapun hidup Harus. itu perlu bersosialisasi, perlu bantuan orang lain. Iya. Saya seperti itu. Dan tidak hanya sekali, saya terus berusaha intinya ngurangin dia gitu ya. Bisikin ikut Iya. Berarti harus terus lagi tuh continue ya. Iya, nggak hanya Belum kita visit sekali. loh. Hah? Belum visit loh. Visit ke rumah. Justru itu nih besok mau kunjungan sama emaknya si rumahnya Wanda. parah, Bu. Tapi neneknya bilang ini kalau nggak bisa ngikutin, keluarin aja sekolahan, suruh keluarin gitu. Bikin surat pernyataan Bu, gituin. Tantangin. Karena suka senang kasihan. Itu nenek ya. Nenek mah pikiran Sama pendek. emaknya nggak bisa, emaknya tuh kan ART, jadi kalau pagi udah berangkat gitu. Saya bilang luangin waktu lah Bu, kayak kemarin pertemuan kan nggak lama, cuman sejam doang, nggak datang. Jadi harus continue ya ngomongin Iya. visit ya Terus Pak kalau Asep ya. masalah belajar ya kita harus dorong-dorong. Saya dorong kemarin dia jatuh loh, sampai kencing. Saya udah dorong, jatuh ini kencing loh. Beneran kencing. Bukan Roknya kan lembab, terus Apa dia saya lewat di depan ingatkan saya bagaimana sekeliling bau. dia itu mau belajar. Kayaknya Bu ada kesalahan. Something ya. Kayaknya. Kayak dia Kata perlu. ibunya dia bisa ngelihat. Aduh dia ngeliat apa kali sama saya. Jadi ada di kelas 4 masalahnya. Oh gitu. Iya kelas 4 Bu. Jadi saya kelas 2 gitu. Kelas 2 kecepirit mulu. Enggak pernah ngomong kalau buang Maaf nih, air. maaf Bu Mini belum pernah kali diajar Bu Mini sampai begitu ya. Belum pernah kan? Belum. Mas saya kemarin gitu, saya tanya, Enggak, ini sama dulu kelas 2 tapi Kita udah lepek. sama, Bu. Iya, jadi introspeksinya kayak apa ya saya? Apa terlalu saya nadanya Kalau di kelas itu kenceng? banyak ketawa-ketawa sama. sering Bu, waktu kelas 2 sering banget kecepirit sampai ibunya udah nggak mau datang lagi. Bu kalau dia berak suruh pulangnya sendiri gitu. Oh, gitu. Ya udah kan udah basah. Oh gitu ya. Katanya dia takut anaknya ke kamar mandi karena Dia bisa lihat. Iya kata emaknya, tapi nggak tahu. Kalau saya mah nggak tahu dia bisa lihat, cuman dia kayak takut sama suara saya kali ya. Jadi dia deg-degan gitu. Itu berdua tuh Mas Salsa, tapi lebih ini sih saya ke Mursida, kalau Salsa ya sudahlah. Tapi dia masih mending dia hadir lewat sidap. Iya, cuman ada kelebihannya dia hadir tiap hari itu. Iya dia sebenarnya ada juga anak-anaknya ada kelebihan dia rajin. Kalau pikir gitu dia rajin. Rajin, iya. Kalau masalahnya tuh pekerjaan dia rajin. Ya udah. Berarti terus menerus gitu aja udah. Makasih Bu Mini. Yang didorong. Gue stres ya. Sudah Bapak Ibu. Saya mau. Nah ya. Enggak, bukan hanya. Ini nanya apa kalau dia yang Terima kasih. Belum, masih lanjut. Ya, terima kasih Bu Bapak. Belum aja. Ini, saya mau menyampaikan beberapa hal keterkaitan aksi kita yang sudah berjalan 4 kali ya. Yang pertama bukan sok pintar enggak, tapi mungkin ada manfaatnya. Yang pertama ketika menyajikan karya kita diupayakan unsur estetika itu dimunculkan. Ya, contoh kembali ke cover awal depan. Ya, latar belakangnya, backgroundnya kan warna biru nih. Diupayakan hindari penggunaan warna biru. Oh gitu. Ya, maksudnya apa? Supaya jelas terlihat ketika dia backgroundnya biru, tulisan hitam merah kan terlihat. Iya. Itu yang saya maksudkan. Jadi perhatikan estetika juga, jangan sampai orang nggak melihat gitu apa yang sudah kita. Padahal bagus, sudah bagus banget, ini udah hebat. Cuma estetikanya. Yang kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu, upayakan jangan memperlakukan pendengar ini seperti anak-anak. Contohnya belajar itu nggak boleh.
Ya, hindari itu ketika memberikan keterangan kepada rekan-rekan guru atau orang lain, kecuali ke anak boleh. Ketika di kelas misalnya menjelaskan tentang angin adalah sesuatu yang bergerak gitu boleh. Anak juga boleh, mana kudu. Iya, lihat kelasnya. Ya, lihat tingkatannya. Jadi kalau kita dengan orang tua semua, ucapkan aja langsung belajar, jangan belajar. Itu hindari dari segi etika. Yang kedua, yang ketiga, ketika berbicara yang laki nih, kan pakai kantong nih, ada kantong, jangan begini. Ini menyimbolkan keangkuhan. Dia kecil. Hah? Dia kecil. Apanya itu gede kecil? Ya kalau yang perempuan kalau lagi pakai baju apa tuh yang model jas ada kantong itu. Apa namanya itu? Ya blazer gitu deh, jangan begini sambil ngobrol gitu, itu sudah kurang menghargai pendengar. Ya, saya cuma mau komen itu, bukan komen musuh ini, enggak. Kayak John Robert Power. Ya, tapi sekedar info aja supaya tidak terjadi lagi. Ya, itu aja. Kalau materi musim ini sudah cukup lah ya, sudah. Oke, bagus. Yang selanjutnya untuk menyampaikan sharing ataupun berbagi praktek baik yaitu Bapak Ibrahim. Silakan ya Bapak Ibrahim. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ini kayaknya ngantuk deh nih. Boleh ya? Yang tadi Bu Anis mana? Nggak usah. Kita langsung aja ya. Oke. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Bu Sumi ini bahwa konseling itu, bimbingan konseling itu sangat luas ya maknanya. Tapi kita kadang-kadang memaknainya hanya terbatas dalam bidang hambatan dalam dunia pendidikan saja. Padahal artinya sangat luas sekali. Kadang kita hanya melihat bahwa kesulitan yang dihadapi di kelas itu atau di sekolah itu hanya berhubungan dengan pelajaran saja. Oh dia nggak bisa nih belajar, kenapa ya? Itu dicari. Kenapa dia tidak bisa belajar atau tidak bisa mengikuti materi yang kita berikan? Apakah dia tidak bisa mengikuti pelajaran satu bidang saja atau keseluruhan? Tapi biasanya kita melihatnya atau memandangnya bahwa yang perlu di BK itu hanya itulah. Padahal tidak seperti itu. Yang perlu bimbingan itu mungkin karir dia. Apa sih keahlian ini anak ini? Kalau mungkin dia tidak bisa mengikuti pelajaran, mungkin dia ahlinya apa gitu, dicari oleh kita. Nah memang ini tentunya yang bisa jauh sampai ke sana melihat tentunya guru-guru BK atau para ahli ya, psikiater ya, yang bisa melihat bahwa anak itu harusnya diberikan apa gitu. Ini biasanya kita tidak selalu melihat seperti itu. Atau mungkin dia tidak ahli dalam materi pelajaran, mungkin dia ahlinya di seni, melukis atau bernyanyi, di seni macam-macam kesenian. Atau mungkin dia ada sesuatu pelajaran yang memang khusus, tidak bisa pelajaran semuanya. Mungkin dia ahlinya matematik, untuk pelajaran lain tidak bisa. Dan ini mungkin yang perlu kita cari gitu ya. Apa sih kebutuhan anak yang sesungguhnya? Sehingga saya suka berpikir dalam benak saya, kalau memang anak itu dipaksakan, ya tapi dia tidak suka dengan apa yang kita berikan, dia tidak akan menerima. Tapi anak akan suka ketika dia menyukai sesuatu. Sesuatu itu yang perlu kita cari, apa sesuatu yang disukai anak itu. Ya, kalau tadi dalam lingkungan yang sangat sempit tadi mungkin kalau belajar, oh dia sukanya hanya matematik, pelajaran yang lain tidak. Oh ini anak tidak suka belajar seperti pengetahuan tadi, ilmu pengetahuan yang dia diajarkan di sekolah itu tidak suka, tapi dia senangnya seni umpamanya. Nah, seperti itu mungkin dia disalurkan seni. Oh ini anak gak suka dengan seni, dengan pengetahuan yang lain yang sifatnya hitung-hitungan atau hafal-hafalan. Oh dia ahlinya berolahraga, maka anak ini lebih diarahkan kepada olahraga. Toh tidak semua anak yang berpendidikan tinggi umpamanya, tapi dia menguasai
satu pengetahuan, satu skill. Toh anak itu kita bisa lihat kayak orang Afrika, Sadio Mane ya, hanya dengan skill bermain olahraga bisa kaya raya, bisa menjadi miliarder bahkan ya kalau nggak salah. Dan dari hasil olahraganya itu justru diaplikasikan dalam kehidupan keagamaan dirinya. Kebetulan maaf nih, Sadio Mane ini orang Afrika yang beragama Muslim. Setelah dia berhasil main bola di Eropa, dia bangun stadion, dia bangun masjid, dia bangun sarana pendidikan sekolah-sekolah, dia bangun taman bermain dan taman-taman lain sebagai sarana yang tidak pernah disediakan oleh pemerintah. Nah ini kan suatu skill yang tidak mengedepankan skill pengetahuan seperti matematik, IPA, sejarah, sains dan sebagainya, tapi hanya mengandalkan olahraga sebagai bidangnya. Nah, ini kan menjadi bahan pemikiran juga buat kita. Makanya mungkin saya dari dulu sebelum adanya kurikulum Merdeka mungkin saya sudah berpikir tahun 19-an ya, tahun 90-an maaf. Saya berpikir kenapa sih anak kita ini kalau pengen lulus harus melewati 3 pelajaran yang disajikan oleh pemerintah. Kalau pelajaran ini tidak lulus, matematik, bahasa Inggris, dan apa tuh saya lupa tuh, bahasa Indonesia ya, nggak lulus. Loh kenapa harus dites seperti itu? Dipaksakan gitu. Padahal saya sudah berpikir saat itu, kalau memang diumpamani bisanya hanya matematik, dia lulus dengan matematik gitu. Kalau dia nggak bisa matematik, dia hanya menguasai sejarah, dia lulus dengan sejarahnya. Tergantung yang dikuasai. Jadi dunia pendidikan kita pun mungkin tidak boleh memaksa terhadap anak yang memang tidak punya skill ke arah sana. Mungkin ini menjadi bahan pemikiran buat saya, dan juga mungkin harusnya pemerintah juga sudah jauh ke sana berpikir gitu. Ini keinginan saya secara pribadi ya. Tapi sekarang sih sudah mengarah-arah ke sana dengan adanya kurikulum Merdeka gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan saya berharapnya seperti itu. Nanti anak-anak juga di SD, di SMP, di SMA dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Kalau anak pesantren tuh bayangkan ya seperti Pak Ustadz Pardi, masa sih anak pesantren dituntut untuk bisa matematik mahir seperti anak SMA? Kan nggak mungkin kayaknya gitu. Walaupun tidak kalah juga anak pesantren yang bisa matematik banyak. Cuman paling tidak mungkin dia anak pesantren itu skillnya apa? Dia baca kitab, ya lulus dengan baca kitabnya. Gitu kayak Ustadz Pardi baca kitab pinter. Nggak usah, dia harus lulus dengan bahasa Inggrisnya gitu. Khusus lulus dengan baca kitabnya gitu. Nah, ini pandangan saya ke depan gitu. Jadi seperti itu. Yang lebih luasnya kita lihat selanjutnya adalah kepentingan bimbingan konseling itu dalam pendidikan. Peran pentingnya apa sih? Katanya bimbingan konseling itu membantu siswa untuk menemukan tujuan akademis dan karir lain yang saya bicarakan tadi, sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Itu saya sudah paparkan tadi. Kedua, mengembangkan holistik atau keseluruhan layanan bimbingan konseling membantu siswa untuk tumbuh berkembang secara pribadi, sosial dan akademis. Nah ini mungkin yang tidak bisa dipisahkan nih antara 3 dunia yang ada pada anak-anak diri kita. Apa aja sih pribadinya, sosialnya, dan akademisnya. Kalau kita lihat satu-satu pribadinya anaknya apa sih? Oh anaknya misalnya ada kecenderungan tadi seperti anak-anak kita, ada beberapa anak memang ya, ada yang sangat riang sekali dan lebih riang-riangnya teman-temannya yang lain. Ada juga anak yang suka menyendiri, duduk di pojok, nggak pernah ditanya, dia tuh nggak pernah nanya sama teman-temannya, bahkan teman-temannya juga nggak peduli. Dan kalau campur barukan ketika diskusi, mereka juga tidak suka dengan anak-anak yang pendiam, yang pemurung gitu. Padahal yang kita harus cari di pribadi kayak gini, kenapa sih dia jadi jadi pendiam? Kenapa ini secara tingkah laku lebih emosional, salah sedikit main tampol sama temennya, main pukul gitu kan? Ini perlu kita cari nih pribadi-pribadi yang beraneka ragam itu. Mungkin kita selidiki tuh. Secara sosialnya bagaimana sih, selain di sekolah, lingkungan di rumahnya sama enggak, lalu lingkungan rumahnya sama enggak gitu kan. Nah ini ada keterkaitan biasanya. Lalu kalau kita tadi dengarkan dari Bu Sumili juga sudah jelaskan tuh, kita ada interaksi antara guru dengan guru, interaksi guru dengan orang tua murid itu sudah dilakukan. Nanti mungkin dari situ kita akan punya kesimpulan, oh ternyata anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran saya, mungkin saja karena dia
punya masalah dalam keluarganya, mungkin broken home. Broken home itu mungkin dia mengganggu, sehingga dalam pikirannya itu, dalam pikiran anak itu mungkin hanya tentang keluarganya, bagaimana supaya ayahnya kembali lagi ke mamahnya. Bisa jadi menghambat anak belajar, terhambat gitu. Tuh mungkin kalau misalnya si anaknya ini melihat harmonisasi dari ayah dan ibunya di rumah, mungkin tidak akan mengalami kesulitan belajar seperti itu. Bisa saja itu terjadi. Kadang-kadang kita menjas anak-anak itu, wah kamu maaf nih bilang begini aja susah amat, goblok banget umpama. Padahal kita tidak tahu, belum menyelidiki kenapa sih anak tidak bisa mengikuti pelajaran kita, harus dicari dulu. Jangan langsung menjas bahwa anak itu bodoh dan tolol. Maaf, ini terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim gitu kan. Ya mungkin dicari seperti itulah. Nah, nanti mungkin berpengaruh juga tadi ke akademik yang sudah saya jelaskan begitu jauh tadi. Akademiknya bagaimana? Ya biasa-biasa saja atau lebih bagus dari skill yang lain. Nah, ini juga perlu dipelajari ya. Hambatannya mungkin juga kemajuannya bagaimana. Sudah dijelaskan tadi oleh Bu Sumini tentang poin yang kedua. Yang ketiga, mencegah masalah. Pencegahan masalahnya bagaimana? Dengan memberikan layanan pencegahan, bimbingan dan konseling, membantu pencegahan gangguan emosional dan perilaku yang dapat mempengaruhi performa akademis siswa. Memang iya ya, sangat berpengaruh sekali. Tadi mungkin ya, kalau saya yakin nih, kalau anak-anak berangkat dari rumahnya sudah happy gitu ya, happy benar-benar happy. Nanti di sekolah juga akan tercermin tuh wajah-wajah happy, pagi sudah senyum sama gurunya gitu kan. Tapi kalau berangkat anak dari rumah membawa permasalahan keluarga, sampai di sekolah pasti murung. Ya nggak happy, duduk diam aja di pojok, atau ketika anak-anak berolahraga bermain dia ikutan. Nah ini makanya seperti inilah mungkin yang harus dicari tahu ya oleh kita sebagai guru. Dan memang saya juga nanti mumpung ada Pak Asep mungkin ya, kita ini bukan ahli dalam bidang BK. Mungkin saya menyarankan nanti melalui Pak Asep ya, melalui telinga Pak Asep sampai ke kepala sekolah, seandainya mungkin ada pelatihan untuk BK ini tolong disampaikan, mungkin diikut sertakan secara apa? Secara prioritas dulu, mungkin kelas mana yang paling sangat membutuhkan. Kalaulah mungkin yang sangat membutuhkan sekali adalah kelas-kelas rendah, maka nanti tolong dikirimkan mungkin guru-guru yang mengajar di kelas rendah, atau sebaliknya kelas tinggi mungkin ya, kelas atas. Nah yang lebih penting atau lebih membutuhkan, maka mereka lah yang nanti yang dikirim oleh sekolah. Agar apa? Mungkin agar semua guru di TDS 01 ini menguasai BK seluruhnya. Terus terang saja kita yang mungkin yang pernah belajar di SPG atau PGA, memang kita pernah belajar ya BK, cuma dasarnya BK ya, walaupun hanya 1 tahun kita belajar BK. Saya pikir untuk belajar 1 BK yang di SPG dan PGA itu tidak cukup ya, Lora ya, untuk belajar lebih mahir lagi dalam BK gitu. Perlu tambahan pengetahuan supaya kita menguasai benar tentang BK ini. Karena saya pikir BK ini sangat penting, bukan tidak penting, sangat penting. Karena justru dengan BK ini mengantarkan anak ke jalur yang sesungguhnya, gitu, kepada kemampuan yang sesungguhnya. Jadi kita tahu nih, kalau anak ini tidak cocok di sini, maka dia jalurnya apa sih? Nah, maka tempatkanlah anak sesuai dengan jalurnya. Nanti insya Allah mungkin sampai ke atas, karir mereka itu memang berkembang. Jadi kebanyakan kita mungkin tidak sesuai dengan kemampuannya atau skillnya, kita paksakan sehingga kita mau belajar pantas. Dan kita juga nggak boleh marah-marah sebenarnya, atau memberikan hukuman kepada anak tersebut sehingga anak tersebut mungkin bukannya tambah maju justru. Tapi disconnected. Apa itu? Habis. Habis. Enggak, masih ada kok. Oh, dia begitu. Jorok ya. Oke. Kelanjutannya adalah memahami konsep spesialisasi. Yang pertama definisi jelas, mengerti konsep spesialisasi, membentuk peserta didik untuk mengetahui bidang. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian orientasi karir. Nah, ini juga sudah tadi sebagian ya. Yang terakhir mungkin seleksi materi. Nah, ini menyediakan informasi untuk memilih kurikulum dan mata pelajaran yang akan diambil berdasarkan minat dan kemampuan. Nah, ini yang saya maksud yang terakhir finishingnya ini.
Ya, kalau sudah ketahuan bahwa anak itu kita sudah tahu skill bawaan daripada dirinya atau kemampuan dasar yang Allah titipkan ke dalam jasadnya itu sudah kita tahu bahwa ini anak kemampuannya ini. Nah, ini perlu bahwa sekolah mengambil sikap atau mengambil tindakan gitu ya, bahwa minat dan kemampuan anak ini harus disalurkan berdasarkan kemampuan yang sudah ada pada diri anak masing-masing atau masing-masing individu gitu. Selanjutnya adalah menjelajahi berbagai area spesialisasi. Yang pertama bidang ilmu. Ada beragam jenis spesialisasi seperti sains, seni, matematik, humanis, teknik dan lain-lain. Ini kita udah ngerti lah ya, udah paham ya bahwa dalam berbagai ilmu pengetahuan ini seperti inilah. Tapi mungkin yang saya sangat garis bawahi dari sekian pelajaran yang ada di sini bidang ilmu adalah humaniora. Humani kayak anaknya Bu Rosi. Ya, humanis ya, humanis ini yang perlu mungkin kita lebih lebih berikan semangat kepada mereka mungkin ya, supaya anak-anak itu punya jiwa humanis itu jadi berjiwa ya, kasih sayang, rasa kemanusiaan lah, secara globalnya begitu, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Yang ini mungkin, maaf, di kelas saya sendiri masih ada di beberapa anak yang tidak atau belum maksimal memiliki ilmu pengetahuan yang ini satu nih. Mungkin ini harus menjadi bahan catatan buat kita anak-anak tersebut supaya diarahkan mungkin ke depannya menjadi anak-anak yang kemudian hari memiliki sifat yang diinginkan, memiliki humaniora ini ya. Kemudian kerjasama dengan industri. Nah, ini mungkin kita sama sekali belum pernah melakukan. Pengetahuan daftar keahlian yang dibutuhkan di industri membantu siswa untuk memilih spesialisasi yang paling cocok. Dan memang di SD mungkin belum ada kali ya. Tapi mungkin tidak kalah juga kalau memang ada, seperti anak kita ada ya yang ahli bernyanyi. Mungkin ini harus disalurkan bidang industri apa? Mungkin bisa masuk televisi, ya kan? Bisa. Kayak siapa tuh aja kelas 3? Si Dea ya, dia mungkin bisa dipasarkan kerjasama dengan pertelevisian Indonesia gitu kan, mungkin Indosiar, mungkin yang lain-lain, supaya mungkin anak ini lebih berkembang. Dan saya yakin mungkin kalau di sini sudah dibimbing oleh Bu Rosi, nanti di Indosiar ada lagi pembimbing dalam bidang seni yang tingkatannya mungkin lebih wah lagi, yang lebih wah, sehingga mungkin anak ini makin jadi keahlian. Nah, ini mungkin yang belum pernah kita lakukan. Tapi biasanya yang saya sangat lihat kerjasama dengan industri ini biasanya pada tingkat atau level-level SMA, ya kan? Ini anak ini mau kerja di mana gitu? Apa di perkantoran, apa bidang akuntan, apa ekonomi dan sebagainya, atau mungkin bidang hukum? Maka disalurkan nanti ke bidang-bidang sesuai dengan keahliannya. Ini memang nanti pendidikan, aku lihat sih di kemarin di visi-visi para calon presiden kita ada tuh yang mengarah ke sana, link-linknya itu akan dibuat. Mudah-mudahan saja apa yang mereka sampaikan menjadi kenyataan di tahun 2014 dan seterusnya. Jadi para peserta didik kita memang sudah diarahkan masuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini mungkin harapan saya yang dulu tidak pernah terrealisasi, mungkin insya Allah ke depan bisa terrealisasi. Yang terakhir mungkin minat pribadi, mendengarkan minat siswa dan membantu mereka menemukan spesialisasi yang sesuai dengan minat mereka. Ini mungkin pernah nggak kita bertanya sama anak-anak, menanyakan tentang bidang yang dimilikinya? Pernah nggak kira-kira teman-teman ini? Ya, saya pikir mungkin sering ya, bukan pernah lagi. Kadang-kadang kita bertanya, siapa yang pengen jadi dokter, pengen jadi menteri, pengen jadi presiden dan sebagainya. Anak-anak kan pasti angkat tangan. Nah, mungkin ini kita harus support terus, kita berikan support terus yang berhenti-berhenti agar cita-cita mereka itu dapat tercapai ke depannya. Bahkan saya suka bilang sama anak itu, kamu jangan sampai tidak punya mimpi untuk jadi sesuatu. Mimpilah kamu setinggi-tingginya, dibarengi dengan usaha dan doa. Aku sering tuh, saya sering memberikan support seperti itu supaya anak-anak belajar lebih giat lagi
sehingga mungkin mereka bisa meraih cita-cita di masa akan datang gitu. Nah, apa sih manfaat layanan konseling responsif itu? Yang pertama, mencapai tujuan. Layanan responsif membantu siswa dalam meraih tujuan, tadi sudah jelas. Lalu kesejahteraan emosionalnya bagaimana? Layanan konseling membantu dalam menangani masalah emosional dan kecemasan yang bisa mempengaruhi performa siswa, tadi juga dari singgung-singgung ya. Sangat jelas sekali. Dan ketiga, pertumbuhan pribadinya bagaimana? Memberikan dukungan untuk pertumbuhan pribadi, membantu siswa mengatasi tantangan dan peningkatan kepercayaan diri. Ini juga sudah dijelaskan sama Bu Sumini tadi, sudah panjang lebar ya, kita tinggalkan saja. Strateginya apa sekarang dalam memberikan layanan konseling responsif? Pertama, penilaian komprehensif. Jadi melakukan evaluasi yang cermat dan menyeluruh terhadap masalah yang dihadapi siswa. Tadi yang ditanyakan oleh Bu Lin ini. Jadi guru itu tidak hanya menanyakan sekali dua kali, terus secara kontinu sampai anak itu mengalami perubahan. Kalau kemarin-kemarin juga saya mengalami hal yang sama. Saya belum maksimal di kelas ini. Ada anak saya tuh satu tuh anak pindahan, sampai sekarang saya belum tindak lanjuti selanjutnya harus bagaimana gitu. Pertama, memang kalau yang dulu-dulu sih, kalau saya punya masalah seperti itu dan orang tuanya itu sudah kalau dihubungi nyambung gitu kan. Ada tanggapan yang positif. Kalau sekarang kita hubungi aja dia nggak mau kan, jadi agak susah. Saya juga jadi males-malesan. Maaf, saya jujur menangani satu anak ini saya benar-benar nggak semangat. Kalau dulu rumahnya nggak ada aja saya cari ada di mana itu rumahnya. Kalau sekarang nih udah tahu rumahnya, tapi memang orang tuanya tidak responsif gitu. Jadi sangat asik buat saya jadinya gitu. Kemudian yang kedua, bimbingan kelompok. Tadi sudah dijelaskan bahwa mengadakan sesi bimbingan dalam kelompok untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan kolektif. Kalau tadi Bu Sumini melakukan individu juga iya, kelompok juga iya. Biasanya kalau di kelas itu kita sering melakukan pengelompokan siswa ya. Ini siswa yang benar-benar perlu bimbingan yang sangat gitu, yang perhatiannya sangat ya sama kelompok A. Oh ini biasa kelompok yang agak menengah, kelompok 2. Ini yang mungkin bimbingannya lebih sedikit karena anak ini dengan cara mendengar dan melihat saja mereka sudah bisa mengikuti pelajaran yang kita sampaikan. Yang ketiga, layanan terpadu. Beberapa metode seperti memberikan informasi, konseling, dan tindak lanjut diterapkan secara terpadu. Ini hampir mirip dengan bimbingan kelompok ya. Hampir mirip, tapi terpadu ada keterkaitan mungkin dengan cara-cara yang lain ya, sehingga ada keterkaitan antara konsep yang kita ajarkan pertama mungkin dengan konsep yang lain. Oke. Studi kasus dan kisah sukses. Nah, ini perlu juga kali ya. Menganalisis kasus-kasus real yang berhasil teratasi melalui layanan konseling responsif. Nah, ini juga perlu ya. Lalu perkembangan, mempertimbangkan perubahan positif yang terjadi setelah mendapatkan layanan konseling terarah. Gimana sih nanti kalau sudah diberikan konseling ya oleh gurunya, ada perubahan apa enggak? Ini juga perlu ya, terus diamati. Dan juga nanti dilihat perkembangannya makin bagus atau makin tidak bagus, seperti tadi kasus anak kita ya. Setelah beberapa hari atau beberapa level dari kelas kemarin sudah ada perubahan, lalu kemudian kembali lagi ke titik nol lagi. Ini kita harus cari tahu juga penyebabnya apa gitu. Yang ketiga, kesuksesan karir. Menceritakan kisah sukses siswa setelah mendapat bimbingan konseling yang tepat. Nah, ini boleh kita tanyakan juga. Setelah mendapat bimbingan, bagaimana perasaan anak-anak, senang apa enggak, ada kemajuan enggak di dalam pengetahuan yang didapat. Kalau dia punya skill olahraga sendirinya bagaimana, ya bagus apa enggak, ya prestasinya begitu. Nah, ini mungkin hanya kesimpulan saja, tidak usah disampaikan. Nah, udah mungkin sampai itu. Terima kasih penyampaian dari saya. Saya yakin banyak kurangnya daripada lebihnya. Kalau itu benar, itu datang dari Allah. Kalau itu salah, datang dari guru saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai di lain kesempatan. Sampai jumpa. Oh, sampai jumpa. Kan nanti saya itu lagi nggak materi apa kita
Udah. Ini tutup belum. Boleh tanya. Tutup sih. Boleh nanya. Ya, yang mau nanya. Itu masih bisa. Oh, jangan sampai. Pak Ibrahim saya nanya. Aduh, kalau saya jangan ada yang nanya dong. Kalau saya nanya. Saya kan nanyanya mah yang ringan saya. Siapa yang mau nanya? Saya nanyanya itu yang si Dapa bagaimana solusinya? Kan bimbingan Pak counseling. Ibrahim murid saya juga gitu. Dapat satu dapat. Yang itu sering yang gak masa selama ini. Mau masuk ya berusaha yang berat rumah. Dari tahu. Dan nanti itu apa ujian praktek di mana? Oh gitu dapat ya. Coba gimana ya? Oke, terima kasih. Ini mungkin nggak jauh dari murid saya nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bisa nanti. Itu bareng-bareng. Iya. Ini kasusnya nggak jauh beda dengan murid saya, Bu. Kita memang kalau menemui anak-anak semacam ini juga perlu dikasih dicari tahu dulu, dicari tahu juga gitu. Anak kenapa sih nggak mau sekolah? Ya, kita juga jangan memponis langsung. Oh, kamu ini memang anak yang paling malas. Dalam seminggu paling masuk 3-2 hari, selebihnya tidak sekolah. Makanya mungkin ini perlu boleh kita berkomunikasi dengan orang tuanya. Kita tanyakan. Pertama sih langkah pertama dengan siswanya dulu, tanya baik-baik, nah kenapa kamu sering gak masuk? Kamu gak suka sama ibu ya, atau sama pak guru ya? Kenapa Dia ya? suka sama saya. Oh gitu. Tapi biasanya kalau sama gurunya gak mungkin gak sering gak masuk gitu. Dia something gitu, something wrong. Tanya dulu baik-baik. Kalau memang tidak ada masalah dengan kita, lalu mungkin kita cari tahu juga tentang keluarganya bagaimana. Karena gini, setelah saya berkunjung baru sekali boleh itu temukan juga bahwa anak ini katanya di antaranya memang orang tuanya sudah keras mengarahkan dia supaya tidak bersekolah. Dia menurut penjelasan orang tuanya memang sudah tidak memiliki semangat belajar. Dan yang belum saya gali, kenapa anak ini tidak memiliki semangat belajar? Itu yang belum perlu saya gali itu, yang belum saya telusuri penyebabnya gitu. Karena itu bisa. Kita mungkin perlu gali sejauh mungkin kenapa sih anak ini semangat belajar tidak ada. Apa mungkin dia tidak suka dengan saya juga belum konsultasi langsung secara individu gitu ya. Baiknya Bapak merefleksi. Iya. Nah inilah yang udah saya respeksinya dari saya tidak melakukan itu kelanjutan dari yang sudah saya pikirkan. Kan saya sudah beberapa kali menemukan melakukan pendekatan dengan murid, tapi memang belum maksimal. Saya juga berpikir juga, mungkin karena diantaranya itu mungkin. Jadi belum saya temukan kenapa anak ini belum bisa atau tidak punya semangat belajar gitu. Nah ini mungkin belum saya tindak lanjut sejauh mungkin ya, supaya kita ketemu apa sih sebenarnya penyebabnya. Memang ini kesalahan saya, mungkin Bulin juga sama dengan saya. Besok ke depan gali tuh, cari tahu kenapa anak tidak memiliki semangat belajar. Kalau ini sudah tergali, insya Allah ketahuan tuh, oh penyebabnya anak tidak semangat belajar, ini A, B, C, D akan ketahuan. Mungkin saya belum melakukan hal itu, jadi mungkin sementara hanya beberapa poin saja bisa dilakukan sama Bulin. Nanti mungkin selebihnya kita cari juga ya sama-sama, karena memang problemnya sama gitu. Terima kasih Bulin, masih ini juga. Solusinya apa? Ya itu. Kita gali. Ya kita cari tahu dulu. Kita bareng-bareng ya ke sana. Oke. Pokoknya janji ya. Yang lain nggak usah bertanya ya. Yuk kita mau praktek ini Bu. Sini saya jelasin soal berhasil atau tidaknya, karena Bu Mei ngomong tidak berhasil. Berhasil. Tes. Ya. Kasus Dava sebagai siswa pindahan, begitu mendengar sering tidak masuk, diawali dari laporan Bu Lina, bahkan bukan sebelum masuk ke kelas Bu Lina, sebelum diterima saya langsung koneksikan dengan sekolahnya di Kembangan. Kebetulan guru kelas 5-nya teman saya yang ngajar di Grogol 05,
begitu diangkat PNS dipindah ke Kembangan. Di kelas 5-nya memang masalahnya nggak terlalu seperti ini rumitnya, gitu. Karena orang tuanya lapor bahwa ia di sekolah yang lamanya itu setelah menjelang kenaikan kelas 6 dibully, diajak merokok, diancam pakai celurit, menurut laporan orang tuanya. Ya, seperti itu. Karena dengan laporan begitu, makanya saya telepon teman saya yang di sana tuh yang ngajar guru kelas dianya di kelas 5. Gitu. Jadi awal-awalnya kelas 5 tidak masalah gitu. Begitu mau masuk di kelas 6 tidak masuk sekolah selama setahun dengan alasan yang utamanya karena dibully. Yaitu dikatain cemen, ke perempuan, nggak mau ngerokok, diancam. Berarti ini dia mengulang di sini. Ya, jadi dia flashback jadinya. Cuma begitu dia mulai seperti itu, kita sudah jelajahi. Ulin sudah berusaha telepon, tanya, kebetulan adiknya ada, jadi orang tuanya setiap hari bisa kita temui. Itu adiknya di kelas 2. Adiknya sih rajin. Ya, adiknya. Nah, kemudian setelah dapat laporan dari Bu Ulin, saya coba telusuri itu ke rumahnya. Awalnya ketika dia ulangan di ruang guru ya Bu Ulin. Nah, ketika dia ulangan di ruang guru, saya tanya sambil saya tepuk, kamu ngapain di sini? Lagi ulangan Pak Asep. Oh, ulangan, udah ulangan. Baru saya tegur seperti itu, dia udah merasa senang banget. Ada guru yang mau negur dia. Itu merasa diperhatikan. Makanya kalau ditelepon atau apa, dia mau angkat. Awalnya mau angkat telepon saya, ngobrol, saya bujuk-bujuk suruh masuk. Sampai saya main ke rumahnya nih, katanya rumahnya di Meruya Pak Hendra. Begitu saya ke sana, perbatasan Gondrong, jauh banget. Iya, perbatasan Jakarta Tangerang. Ya Allah. Dia di perkampungan. Gitu. Dia kontrak di sana sudah lama. Main ke sana, temuin saya, cuma cium tangan sama saya, pergi ke rumah neneknya. Ngumpet. Karena dia mungkin malu karena banyak temannya di sana. Main di depan rumahnya itu karena kontrakan petak-petak gitu jadi rame kali. Dari ujung saya taruh mobil sampai ke rumahnya orang tahu. Itu masalah anaknya nggak mau sekolah. Apa gurunya gitu bisik-bisik tetangga-tetangga gitu. Jadi dia mau ke rumah neneknya. Ngobrol saya juga sama bapaknya, sama neneknya, emaknya, nangis-nangis dulu mau ngomong gitu tuh Pak, mau disuruh sekolah. Sudah dibawa kemana-mana, diobati secara medis maupun non medis, nggak bisa. Yang belum adalah masuk ke psikolog. Begitu dibawa ke rumah sakit jiwa, emang saya gila lah gitu ngomong itu anak. Jawabnya. Jadi nggak mau masuk ke rumah sakit di itu Grogol. Di rumahnya di depannya. Mamahnya aja akhirnya yang masuk, mamanya yang masuk. Dia suruh dokter ya gitu. Dibujuk aja terus bujuk sampai hari ini, sampai sesekali saya juga telepon. Ya, sampai saya kasih keistimewaan, ayo mau ulangan di mana? Di lab, di perpustakaan, di ruang HMBK, boleh. Tapi datang, masih nggak mau tuh. Terakhir kemarin saya dengar nih Bu Lid, waktu mau foto Bu Mai kelas 6. Dia ngomong, kalau besok boleh nggak? Artinya mungkin sudah ada. Dia ngomong sama mamanya, dia sudah bosan di rumah. Dia mau masuk SMP mana gitu, dia sebut SMP berapa gitu. Mamanya sampaikan, ayo masuk ujian, tinggal sebentar lagi baru nanti kita daftar di situ. Ini sudah mulai ada rasa goyah bahwa dia bosan di rumah. Saya belum tanggepin. Nanti malam rencana saya mau telepon. Besok saya usahakan dia suruh datang, karena Senin harus ujian. Foto kan dia belum. Ya, kalau soal foto, mamanya telepon ke saya bilang foto sendiri, nggak apa-apa. Besok kan ada foto, Enggak datang. Udah foto berarti dia, nggak apa-apa. kalau nggak besok datang. Kalau memang besok datang, foto lagi nggak apa-apa. Gitu. Nah, yang ke berikutnya nih, Ibu Bapak mohon maaf kalau sempat sih sebenarnya Bu Ulin mohon maaf sebelumnya ya, jangan nanti pembicaraan saya jadi
nggak enak hati. Sempat ada selentingan terdengar, ada siswa yang ngomong ke Dava. Waktu nonton dia ikut datang. Ada yang bicara, giliran nonton datang, sekolah enggak, disampaikan ke Dava. Nah, itu yang mungkin juga menyakiti atau menyinggung, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Itu yang mungkin juga agak menyinggung. Gitu. Kalau nggak salah temannya atau saudaranya gitu yang nyampaikan, ada yang bicara gitu di kelas. Tapi apapun itu, Umoy tadi sampaikan kan, Wakaseknya aja nggak berhasil. Iya. Jadi memang kasus kita luar biasa. Sampai saya marah. Saya marah sama ibunya. Saya katakan, anak ibu malas. Udah saya tembak begitu. Gimana ya Pak? Saya mau ikut sekolah penyetaraan itu. Paket. Dia mau ikut paket ulin. Saya panggil terakhir kapan itu di perpustakaan. Bu, kalaupun mau ikut paket tahun depan. Sekarang udah tutup pendaftaran. Kalau mau tahun depan gitu. Tapi kan sayang, sampai saya bilang ikat kaki tangannya bawa pakai grab mobil sini hadapin ke saya. Sampai saya ngomong kayak gitu. Gak mau Pak, rontok dia ngamuk. Ibu sama bapaknya kalah. Oh, bapaknya kalau udah marah katanya nggak ketulungan juga. Malah makin jadi sakit. Demam panasnya tinggi tuh kalau dikasarin begitu. Sampai saya ngomong gini, Bu ngontrak aja dekat sekolah. Sampai suruh pindah ngontrak situ. Pak, kita ada rumah di situ, rumah neneknya semuanya. Anehnya, kalau diajak pindah ke situ sakit-sakitan tuh anak. Waktu saya datang, gang kecil, ini masih besar Pak Ustaz. Gang kecil gangnya, dia masuk ngumpet ngindarin saya. Jalannya gini tuh, merayap gini tuh. Lari ke gang mana nggak tahu tuh. Lari. Saya datang ke rumahnya itu, neneknya nangis-nangis, gimana ya Bapak keluar aja. Keluar kan jadi sorotan. Kenapa dia keluar? Kelas 6, tinggal berapa bulan sih? Mulai Senin depan ya. Taruh deh Maret, April, Mei, udah selesai 3 bulan doang. 1 bulan belajar. Iya, full 1 bulan paling kalau dihitung hari efektifnya. Makanya nanti malam saya udah berencana mau telepon Ibu Moy. Nah, Senin dia harus datang ujian. Kalau besok mau datang boleh. Nanti mudah-mudahan dia mau datang karena dia sudah merasa bosan. Ngomong sendiri dia sama mamanya, aku bosan emang di rumah. Dia udah mulai bosan di rumah. Mudah-mudahan upaya Bulin alhamdulillah mau terbuka menerima dia belajar online. Walaupun sebenarnya nggak ada aturan itu. Tapi karena dia kelas 6, kita udah konsultasi juga ke Pak Kuat, ke pengawas gitu. Jadi nggak asal Bu Titi sampaikan, udah Pak Asep sampaikan ke Bulin seperti ini. Karena kelas 6, kalau kelas di bawahnya mungkin nggak boleh. Harus terus cari, telusuri terus kayak Pak Ibrahim bilang. Gak bosan. Pak Ibrahim aja udah mulai merasa jenuh menghadapi siswa seperti itu. Terakhir kita hadapi masalah gitu kan ya Karlina itu sampai ketemunya di pasar malam. Kalau saya lagi diskusi dengan teman-teman dari sekolah lain sampai terheran-heran kalau disampaikan ceritanya Karlina. Kalau sampai ketemu di pasar malam itu kan luar biasa kan? Berarti usaha dan upaya kita guru-guru. Ya, jadi terlepas dari keberhasilan atau tidaknya kita masih berupaya. Ya, kalau misalkan boleh Bumoy atau Mas, kalau misalkan besok dia mau datang, mau di mana ke dia, diupayakan nanti ditegaskan ke anak-anak kelas 6 terutama, jangan sampai bilang kayak ke Karina, masih mau masuk lu, masih mau sekolah lu. Kalau ada digituin Karina pertama datang ya, Bumoy mau siapa sih? Bumoy kan? Masih mau sekolah lu gitu. Anak-anak kan tahu. Iya, Menurut kan sampai apa boleh kita bikin video ya?
Ayo datang berapa, masuk berapa, kita kangen dan sebagainya. Sampai kita bikin video di kelasnya Pak Thomas, masih juga nggak mau. Melingkup aja di rumah. Kalau udah ditanya tuh melingkup di tempat tidur. Ya, jadi itu dilema memang murid Pak Ibrahim juga. Dan saya sampaikan Pak Ibrahim datangnya pagi. Izin dulu sekolah, kelasnya ditinggalin sebentar pagi sebelum bapaknya berangkat kerja baru ketemu. Besok harus pakai kerja sebelumnya. Nggak apa-apa. Pak Ibrahim kalau perlu habis taruh tas, habis absen berangkat ke rumahnya. Nggak apa-apa, aku pikir sendiri. Iya. Jadi bisa ketemu. Kalau menunggu bapaknya di sore hari bilangnya kan gitu Pak Ibrahim, bapaknya kerja belum pulang-pulang. Tapi kalau pagi kan mungkin masih tidur bangunin. Gimana mau langkah kelanjutan anaknya nih? Terus anak siapa lagi yang waktu itu nggak datang-datangnya ambil rapot anak Burida ya? Yang males itu. Sekarang juga nggak masuk. Nah, tapi ambil rapot datang. Bilangnya sakit atau enggak, anak ibu malas sih. Anak ibu malas. Kelas 1 loh. Kelas 1 loh. Ini dua lagi. Jangan naikin. Enaknya Satu lagi. Anak ibu malas. Pindah. pindahin Pindah aja anak itu. enak banget. Masuk kelas 1. Kalau Dia masih Besok boleh. ini sepanjang tahun. Kalau kita ngomong, udah ibu pindahkan aja anaknya, nanti dia datang ke sekolah tujuan nih, pindah ke sebelah deh misalnya gitu ya. Kenapa pindah ke sini? Disuruh. Nah, ngomongin senjata. Saya mau 3 orang Pak yang malas, tapi yang satu udah mengundurkan diri. Ini tinggal 2 lagi. 2 lagi. Udah ada tertulis yang mundur diri. Iya udah nggak pesan ya ini Iya, harus begitu. Iya, kita nggak diremehkan sekolah kita. Memang kita rasanya begitu. Ini tinggal 2 lagi. Nggak punya harga diri. Udah mau pulang? Udah pulang ya. Udah, kita tetap sama-sama ikhtiar, berusaha dan berdoa. Ya, sebenarnya saya mau singgung soal ini tapi udah jam 3 nanti aja bisa masih ada besok. Ya, sampai tutup nih. Pak Ibrahim apa begini? Yaudah, untuk Selasa depan Mas Ruki sama Bumul udah ya? Udah. Oh iya, udah. Oh Bumai? Iya, Bos Tuti terus Bumai gitu kan, Bos Tuti dulu. Hari Selasa dengan Bu Irma. Dah, selesai diketok. Nah ya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita dan kemajuan sekolah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.